Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yang bermateri uh, scheduling atau penjadwalan. Uh, dengan saya Fatih Nur Afifah, NPM 20099. Saya Divaria Fatimah Tuzara, MPM 0087. Saya Mutia Saya Salsabila. Kurnia Juliana Putri, NPM 0076. Saya Rimayona Ageng Hartasya, NPM 107. Saya Herlokia Hayong, NPM 0078. Saya Mutia Salsabila Syahidah, MPM 91. Sudah semuanya. Saya Devina Lilia Puspitasari, NPM 102. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Ketika perusahaan manufakturing menyusun jadwal yang akan disesuaikan sumber daya yang ada dengan permintaan konsumen, kompetisi penentu jadwal ini menitik beratkan pada perbuatan suku cadang dengan basis waktunya atau just in time. Dengan waktu pemasangan yang pendek, pengerjaan dalam proses yang sedikit dan pemanfaatan fasilitas yang tinggi, penentu jadwal secara efisien adalah bagaimana perusahaan manufacturing menentukan biayanya dan memenuhi yang dijanjikannya pada tanggal yang telah ditetapkan. Nah, manfaat strategi dari penentu jadwal secara jelasnya adalah ada dua. Yang pertama, penentuan jadwal secara internal yang efisiensi berarti menggerakkan barang dan jasa dengan lebih cepat melalui pemanfaatan fasilitas dan aset yang luar biasa. Hasilnya adalah semakin luasnya kapasitas per dolar yang diinvestasikan yang dapat diterjemahkan ke dalam biaya yang lebih rendah. Yang kedua, ada penentu jadwal secara eksternal yang baik memberikan terobosan yang lebih pesat, memperbesar fleksibilitas, lebih banyak pengiriman yang dapat diandalkan, ataupun memperbanyak layanan kepada para konsumen. Next. Baik, izin menjelaskan itu terkait permasalahan penentuan jadwal. Penentuan jadwal adalah serangkaian keputusan penting yang mempengaruhi jadwal keseluruhan, dimulai dari perencanaan dan kapasitas, serta ketersediaan fasilitas dan personal. Tujuannya sendiri untuk mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan yang dihasilkan oleh pesanan pelanggan kepada fasilitas yang tersedia. Manajemen jadwal yang efektif adalah kunci untuk mencapai efisiensi operasional, memenuhi tenggat waktu, dan pada akhirnya kepuasan pelanggan. Namun, proses ini seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan dan keputusan kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penjadwalan dalam membuat keputusan penjadwalan, beberapa faktor utama harus dipertimbangkan, yaitu ada satu, menghasilkan penentuan jadwal maju atau mundur. Yang kedua, penguatan yang terbatas dan tak terbatas. Dan yang ketiga, kriteria atau prioritas dalam pengurutan pekerjaan. Next. Maju dan mundur. Penentuan jadwal maju dan mundur ini dapat dilaksanakan dengan cara maju dan mundur. Penentuan jadwal dapat dilaksanakan dengan cara maju dan mundur. Penentuan maju akan memulai menjadwal dengan segera setelah persyaratan pekerjaan diketahui. Penentuan jadwal maju digunakan dalam organisasi seperti rumah sakit, klinik, restoran, dan pabrikan pelatihan mesin. Pada tempat tersebut, pengerjaan dilaksanakan sesuai dengan pesanan dari konsumen.
dan pengiriman akan dijadwalkan pada tanggal paling awal. Penentuan jadwal mundur dimulai dengan tanggal jatuh tempo, mengatur penentu jadwal pertama-tama dengan kegiatan operasional terakhir. Langkah-langkah dalam pekerjaan kemudian akan dijadwalkan sekali pada satu waktu dengan urutan terbaik. Dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan bagi tiap-tiap barang, waktu permulaan akan diperoleh. Penentuan jadwal mundur digunakan dalam lingkungan manufacturing, sejalan dengan industri jasa. Misal, perjamuan catering atau menjadwalkan operasi. Pada praktiknya, kombinasi antara penentu jadwal maju dan dengan jadwal mundur seringkali dipergunakan untuk menemukan kemungkinan trade-off antara kendala kapasitas dengan pengharapan konsumen. Next. Selanjutnya, yang kedua itu adalah pemuatan yang terbatas dan tak terbatas. Dalam konteks penentuan jadwal produsen, pemuatan terbatas dan pemuatan tak terbatas adalah dua pendekatan fundamental yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan ke pusat kerja atau mesin. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana kapasitas sumber daya dipertimbangkan dalam proses penjadwalannya. Nah, yang pertama itu pemuatan terbatas, merupakan teknik penentuan jadwal di mana pekerja ditugaskan ke pusat kerja atau proses dengan mempertimbangkan kapasitas yang terbatas dari proses tersebut. Yang pertama itu kelebihannya itu pekerja yang ditugaskan dijamin dapat diselesaikan karena kapasitasnya telah diperhitungkan. Yang kedua itu kelemahannya bahwa dalam kenyataannya seringkali ada lebih banyak pekerja yang siap dimuat ke pusat kerja daripada kapasitasnya, sehingga tanggal jatuh tempo mungkin terlewat. Terus yang kedua itu ada pemuatan tak terbatas, merupakan teknik penentuan jadwal di mana pekerja dimuat ke pusat kerja tanpa mengacu pada kapasitas proses. Kelebihannya sendiri itu ada pekerja yang melebihi kapasitas kemudian harus disesuaikan dalam satu periode waktu yang ditugaskan. Dan kelemahannya sendiri itu dalam sistem perencanaan kebutuhan materi atau MRP, di mana jadwal awal tidak memperhitungkan kapasitas dan akan memenuhi hingga tanggal jatuh tempo. Next. Nah, terus di sini ada kriteria penentuan jadwal. Tentu dalam penentuan jadwal produksi atau operasi ada beberapa kriteria atau aturan prioritas yang digunakan untuk memutuskan pekerjaan mana yang harus diproses terlebih dahulu ketika ada banyak pekerja yang bersaing untuk sumber daya yang sama. Misalnya, satu mesin, satu tim, atau satu stasiun kerja. Kriteria ini sangat penting karena mempengaruhi efisiensi, waktu tunggu, dan kepuasan pelanggan. Sini tuh ada 4 ya. Yang pertama itu meminimalkan waktu penyelesaian. Dievaluasi dengan menentukan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua itu memaksimalkan pemanfaatan. Dievaluasi dengan penentuan presentasi waktu saat fasilitas dimanfaatkan atau dipekerjakan. Ketiga, meminimalkan persediaan dalam proses, yaitu dievaluasi dengan menentukan rata-rata jumlah pekerja dalam sistem sebagai persediaan dalam proses. Keempat itu ada meminimalkan waktu tunggu konsumen, dievaluasi dengan penentuan rata-rata jumlah keterlambatan dari hari atau jam. Next. Di sini saya akan menjelaskan penentuan jadwal fasilitas pada proses yang difokuskan. Fasilitas yang menitik beratkan pada proses juga dikenal sebagai fasilitas yang berjadwal merupakan suatu hal yang sangat rumit. Next, Mbak. Pemuatan pekerjaan. Para manajer operasional menugaskan pekerjaan pada sentra kerja sehingga biaya waktu diam atau waktu penyelesaian dipertahankan sampai pada level minimum. Sementara kerja pembuatan dilaksanakan dalam dua bentuk. Pertama adalah yang berorientasi pada kapasitas, kedua adalah terkait
dengan menugaskan pekerjaan tertentu kepada sentra kerja. Next, Mbak. Berikutnya ada kendali input output. Banyak perusahaan yang memiliki kesulitan dalam penentuan jadwal mencapai terobosan yang efektif sebab mereka terlalu memberatkan proses produksi. Hal ini sering terjadi karena mereka tidak mengetahui tingkat kinerja aktual dalam sentra kerja. Penugasan assignment method melibatkan tugas yang ditetapkan atau pekerjaan dengan sumber daya yang dimiliki. Contoh meliputi pekerjaan penugasan pada mesin surat kontrak kepada para peserta tender, orang-orang yang dipekerjakan untuk suatu proyek, dan tenaga penjualan pada wilayahnya. Permasalahan penugasan akan menggunakan tabel. Nomor yang ada pada tabel akan menjadi biaya atau waktu yang terkait dengan tiap penugasan tertentu. Next, Mbak. Urutan pekerjaan-pekerjaan. Ketika pekerjaan dimuat dalam sentra kerja seperti yang baru saja kita bahas, para manajer memutuskan urutannya akan diselesaikan. Pengurutan sequencing seringkali disebut sebagai pengiriman atau dispensing, dilakukan dengan menentukan aturan secara prioritas yang digunakan untuk mengadakan atau mengirimkan pekerjaan kepada masing-masing sentra kerja. Itu ada FCFS yang pertama datang, itulah yang pertama dikerjakan, atau first come first serve. Pekerjaan akan diselesaikan sesuai dengan urutannya. Yang kedua ada SPT, waktu pemrosesan yang paling singkat, atau short processing time. Pekerjaan dengan waktu pemrosesan yang paling singkat yang akan ditugaskan pertama. Yang ketiga ada ADD, tanggal jatuh tempo paling awal atau earliest due date. Pekerjaan yang memiliki tanggal jatuh tempo yang paling awal yang akan diselesaikan pertama. Yang keempat ada LPT, waktu pemrosesan paling lama, long processing time. Pekerjaan yang memerlukan waktu pemrosesan paling lama itu yang akan dikerjakan pertama. Next, Mbak. Yang selanjutnya ada rasio kritis. Rasio kritis atau critical ratio CR merupakan suatu angka indeks yang dihitung dengan membagi antara waktu yang tersisa hingga tanggal jatuh tempo terhadap waktu pekerjaan yang tersisa. Rasio kritis memberikan prioritas bagi pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mempertahankan jadwal pengiriman tepat pada waktunya. Rumus untuk rasio kritis adalah CR sama dengan waktu yang tersisa per hari kerja yang tersisa, sama dengan tanggal jatuh tempo kurangi tanggal hari ini per waktu pengerjaan atau tunggu yang tersisa. Next, Mbak. Mengurut aturan Johnson. Aturan Johnson dapat digunakan untuk meminimalkan waktu dalam mengurutkan sekelompok pekerjaan. Melalui dua hal ini juga meminimalkan total waktu pada mesin. Aturan Johnson melibatkan 4 langkah. Yang pertama, seluruh pekerjaan harus yang masing-masing atas mesin ditentukan. Kedua, memilih pekerjaan dengan waktu pekerjaan yang sangat singkat. Waktu tersingkat terletak dengan mesin pertama, pekerjaan tersebut akan dijadwalkan pertama. Yang ketiga, yaitu ketika suatu pekerjaan tersebut, para pengatur jadwal sering menggunakan aturan pengurutan seperti SPT, EDD, atau rasio kritis. Mereka menerapkan metode ini pada tiap-tiap sentra kerja, kemudian memodifikasi urutan dalam untuk menangani banyaknya variabel yang terdapat dalam dunia nyata. Mereka dapat melaksanakannya secara manual atau dengan perangkat lunak, penentuan jadwal kapasitas yang dapat ditentukan. Next. Selanjutnya ada penentuan jadwal kapasitas yang terbatas atau FCS. Penentuan jadwal kapasitas yang terbatas, Fine Capacity Scheduling, FCS, adalah penentuan jadwal jangka pendek terkomputerisasi yang mengatasi kerugian dari sistem yang berdasarkan aturan dengan menyediakan pengguna melalui perhitungan interaktif grafis. Penentuan jadwal secara interaktif atas kapasitas yang dapat ditentukan. Data perencanaan, ada jadwal induk, POM, persediaan, aturan prioritas, expert system, model simulasi, file routing informasi sentra kerja, perkakas dan sumber